Beralih ke informasi lain pemirsa, jumlah korban jiwa akibat bencana gempa magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus bertambah. Hingga kini korban totalnya berjumlah 53 orang. BNPB melaporkan jumlah korban jiwa di hari kedua pasca bencana gempa NTT bertambah menjadi 53 orang. Selain korban jiwa, lebih dari 100 warga mengalami luka dan lebih dari 5.000 warga harus mengungsi dari tempat tinggal mereka. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagekeo 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Sekali lagi, selama pemerintah, tentu saja kita mendoakan yang terbaik untuk para korban dan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di Paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 59 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Terkait bencana gempa bumi yang melanda wilayahnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Penetapan status tanggap darurat tertuang dalam keputusan Gubernur NTT yang ditetapkan di Kupang pada 15 Agustus 2026. Status tanggap darurat dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Selain itu, Pemprov NTT juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan tanggap darurat. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut, dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut, dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap
darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadi gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador, Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan minimnya tenda membuat sebagian pengungsi pun tidur di luar tenda. Warga berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Kekurangan air, Pak. Mama, mereka ke WC air ada atau tidak ada? Begini so habis. Air pagi ini tidak ada? Tidak. Tidak ada pagi ini? Iya. Di WC? Berarti? Iya. Di sebelah sana air kosong. Air kosong ya? Iya. Berarti tidak bisa WC berarti? Nah, hanya kami buat air kecil. Jadi memang air di WC tidak ada ya? Tidak ada. Kalau makan minumnya? Itu. Makan minum pagi ini kami belum sarapan. Pemirsa, ibu muda dan bayinya korban gempa di Nusa Tenggara Timur ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur Laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, pelarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu malam, 47 warga dinyatakan meninggal dunia. 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan.